Namaku Sarah. Pagi ini aku bersiap untuk menyaksikan salah satu kekayaan alam Minangkabau. Minangkabau yang tak henti-hentinya memamerkan kekayaan alamnya ini berhasil membuatku penasaran untuk selalu mengunjunginya. Aku berharap semoga langkah ini dapat terus membawaku menjelajahi bumi Minangkabau. Saat ini aku sedang berada di kawasan 1000 Rumah Gadang yang terletak di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Kawasan ini merupakan salah satu cagar budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Ini Bahrul. Dia merupakan salah seorang warga setempat yang akan membawaku mengelilingi dan mengenal lebih jauh kawasan 1000 Rumah Gadang ini. Kawasan ini juga dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Indonesia pada tahun 2017. Saat ini kami sedang berada di salah satu rumah gadang yang dimiliki oleh suku Panai Tanjuang. Rumah gadang di kawasan ini dimiliki oleh berbagai macam suku, yaitu Malayu, Bariang, Durian, Kampai, Tigolare, Panai Tangah, Panai Rindang, Panai Tanjuang, Koto Kacia, Caniago, dan Sikumbang. Kedudukan suku-suku di kawasan ini seperti pepatah Minang, Saadat Salimbago, Duduk Samorandah, Tagak Samotinggi, yang memiliki makna bahwa setiap suku memiliki kedudukan yang sama. Hubungan antar sukunya pun sama seperti setiap bagian dari rumah gadang yang saling berkaitan. Maksudnya adalah, suku-suku ini tidak bisa berdiri sendiri sama halnya seperti setiap bagian dari rumah gadang yang tidak bisa terpisahkan karena memiliki perannya tersendiri. Di setiap sisi rumah gadang ini masih dalam keadaan aslinya walaupun sudah direnovasi. Begitu juga dengan ukiran-ukiran yang terdapat di dinding luar rumah gadang yang mengandung unsur estetika dan memiliki makna yang berbeda-beda. Pada tahun 2013 hingga 2014, pemerintah Solok Selatan mencoba mengemas kekayaan objek wisata ini menjadi sebuah destinasi wisata budaya. Kemudian saya dan Bahrul pergi menemui salah satu pemilik rumah gadang di kawasan ini. Mbak, sejarah kawasanku bangko jadi kawasan 1000 Rumah Gadang. Kenapa daerah ini dikatakan kawasan 1000 Rumah Gadang, kan gitu. Itu yang memberi nama itu adalah Ibu Mutia Hatta. Beliau berkunjung ke Sangir, di kiri dan kanan jalan beliau saksikan rumah gadang. Banyak benar rumah gadang di sini ya, kata Ibu Mutia Hatta. Sehingganya di waktu di depan rumah saya, wajar ini kita kasih semboyan 1000 Rumah Gadang. Kenapa 1000 Rumah Gadang itu dijadikan tempat wisata? Begitu.
kawasan Seribu Rumah Gadang ini dijadikan sebagai kawasan wisata. Itu gagasan daripada Ibu Mutia Hatta. Kalau begini caranya, ini merupakan daerah budaya. Kenapa dikatakan daerah budaya? Dalam lingkung ini ada ratusan rumah gadang, dengan berbagai macam bentuk. Makanya wajar daerah ini dijadikan sebagai daerah wisata, kawasan wisata. Pandemi COVID-19 cukup berdampak terhadap kawasan wisata Seribu Rumah Gadang ini. Minimnya pengunjung cukup mempengaruhi perekonomian masyarakatnya. Kali ini aku diajak oleh Bahrul menaiki Menara Songket, yaitu salah satu tempat yang paling mencuri perhatian dari kawasan Seribu Rumah Gadang ini. Menara Songket merupakan sebuah menara pandang setinggi 32 meter yang menyajikan indahnya panorama kawasan Seribu Rumah Gadang dan menyaksikan kerumunan atap bergonjong yang begitu rapat satu sama lain. Di dekat Menara Songket terdapat jembatan gantung selebar 3 meter yang melintas di atas Sungai Pagu. Warga menyebutnya Jembatan Merah. Itulah perjalananku mengunjungi kawasan Seribu Rumah Gadang, perkampungan adat nan kental akan budaya Minangkabau ini membuatku bangga terlahir sebagai seorang yang berdarah Minang. Karena itu, aku senang bisa mengunjungi salah satu desa wisata ini dengan keindahan alam dan beragam budayanya. Semoga di lain waktu aku bisa kembali lagi ke sini.